Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Najwa sebagai mahasiswa Universitas Pakuan. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya mendapatkan tugas yaitu mewawancarai salah satu guru untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Mohon maaf Bapak sebelumnya, boleh saya tahu Bapak mengajar di mana dan mengajar pada mata pelajaran apa? Saya mengajar di SMP Teripalade, mengajar mata pelajaran matematika dan menjabat sebagai wali kelas 8 1. Saya telah membaca salah satu artikel yang diberikan oleh dosen saya tentang tanda-tanda perilaku menyimpang siswa dalam belajar, seperti siswa suka ada yang bolos belajar atau tidak mengikuti kelas tanpa keterangan, lalu sering izin meninggalkan kelas. Ada juga siswa yang datang terlambat, suka mengganggu teman yang sedang belajar, dan juga ada siswa yang malas mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apakah selama Bapak mengajar, Bapak pernah menemui siswa yang memiliki perilaku-perilaku menyimpang tersebut? Oh, tentu selama saya mengajar pasti akan menemui berbagai jenis perilaku menyimpang. Tentu dalam hal mengajar, siapapun gurunya di sekolah manapun pasti akan ada temuan-temuan seperti itu. Pak, sebenarnya setiap kelas ada saja ya Pak yang memiliki perilaku menyimpang. Lalu yang ingin saya tanyakan, Bapak pernah menemukan contoh perilaku siswa yang menyimpang seperti apa? Dalam banyak kasus yang paling sering ditemui itu yaitu anak sering bolos tanpa keterangan, dan kita tidak tahu anak itu bolos karena apa. Itu sering dan hampir di setiap kelas atau hampir di setiap eh, siswa yang saya temui seperti itu kendala temuan penyimpangan. Lalu menurut Bapak, apa penyebab siswa tersebut memiliki perilaku menyimpang? Setelah saya konfirmasi dan saya pelajari, kemudian ditindaklanjuti tentu saja ke orang tuanya, karena ini berhubungan dengan siswa tidak masuk sekolah. Ternyata orang tuanya tidak tahu bahwa anak tersebut tidak masuk. Artinya dari rumah berangkat tapi tidak sampai ke sekolah. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang sering kita temui, perilaku itu, dan penyebabnya ternyata kebanyakan itu artinya balik lagi ke kurangnya pengawasan dari orang tua, dan orang tua hanya menitipkan pada pengawasan di sekolah, sementara mereka sendiri di rumah pengawasannya kurang terhadap anak mereka sendiri. Lalu menurut Bapak, sebagai guru dan sebagai wali kelas tadi, tindakan atau solusi apa yang Bapak lakukan agar siswa tersebut agar Bapak bisa mengatasi masalah tersebut? Tentu saja untuk menyelesaikan masalah tersebut yang diutamakan adalah komunikasi dengan orang tua. Kita sebagai wali kelas, sebagai guru kelas, tentu kita mengutamakan komunikasi, pendekatan persuasif terhadap orang tua. Nah, kita ajak bicara orang tuanya, kendalanya apa, tahu tidak anaknya tidak sekolah. Setelah mereka tidak tahu, kita kasih tahu dan kita percayakan dulu kepada orang tua untuk melakukan teguran atau istilahnya penanganan awal dari sekolah, dan kita saling komunikasi. Artinya di sekolah ada
tindakan persuasif ke anak. Kita tanya kan, apa kendala mereka sampai tidak mau masuk, khawatir ada permasalahan yang membuat anak tersebut tidak nyaman di sekolah. Nah, artinya dalam hal ini butuh kerjasama, saling komunikasi dalam pengawasan anak itu antara orang tua dengan eh, guru kelas atau wali kelas. Dalam hal ini saya sebagai wali kelas. Mungkin itu saja solusinya. Pertanyaan selanjutnya, lalu apakah Bapak memberikan sanksi atau teguran kepada siswa yang melakukan perilaku menyimpang tersebut agar siswa itu sadar atas kesalahannya dan tidak akan melakukan tindakan tersebut lagi? Berupa sanksi tentu saja ada, tapi sanksi dalam hal ini bukan sanksi yang sifatnya fisik atau verbal. Kita lebih ke yang bersifat mendidik. Dalam artian mungkin kita yang biasa saya lakukan adalah memberikan tugas tambahan. Tentu prosesnya kita tahu dulu masalahnya anak ini apa. Jadi tidak serta-merta setiap anak yang bolos, setiap anak yang melanggar kita beri sanksi. Tentu kita klasifikasi dulu permasalahannya apa. Kalau memang anaknya memang istilahnya bolosnya karena memang kenakalan, yang murni kenakalan, tentu ada sanksi yang sifatnya mendidik, berupa biasanya tambahan tugas di rumah, pengajaran, tugas-tugas tertentu yang sifatnya mendidik. Mungkin itu saja sanksi biasa yang biasa kami lakukan. Itu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga jawaban dari kami bermanfaat. Ya Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hilmia Pasasi dari kelas 4B dengan NPM 0311210025. Saya telah melakukan wawancara dengan narasumber saya yang bernama Bapak Ahmad selaku guru di SMP Triple J. Kami melakukan wawancara pada tanggal 20 Juni 2023 yang bertempat di kediaman beliau. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber saya, yaitu Bapak Ahmad, saya mendapatkan beberapa informasi terkait perilaku penyimpangan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut narasumber, beliau sering menemui siswa yang memiliki perilaku penyimpangan, yaitu contohnya seperti siswa bolos belajar atau tidak mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya, dan orang tua hanya menitik beratkan pengawasan anak tersebut, siswa tersebut kepada pihak sekolah saja. Sementara orang tua tersebut dianggap kurang dalam mengawasi anaknya di rumah. Lalu, solusi yang dilakukan oleh narasumber untuk mengatasi masalah siswa tersebut yaitu yang pertama, mengutamakan komunikasi antara guru dengan orang tua siswa tersebut, menggunakan pendekatan persuasif. Guru menanyakan kepada orang tuanya, adakah kendala pada anak tersebut? Lalu setelah itu, guru mempercayakan siswa tersebut kepada orang tuanya sebagai penanganan utama. Lalu penanganan selanjutnya, guru menanyakan kendala kepada siswanya. Apakah ada kendala yang membuat siswa tersebut sehingga tidak mau mengikuti proses pembelajaran di kelas? Khawatirnya ada kendala sehingga siswa tersebut tidak nyaman berada di kelas. Dalam hal ini, guru dan orang tua saling bekerja sama dalam pengawasan siswa. Nah, itulah beberapa informasi yang telah saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.